Malam Dona semua. sehat ya. Langsung kasih kerja kepada Sofi. Langsung atau Marcel, Markus 2 ayat 1 sampai 12. Sofi. Galang. Kita buka dengan itu ya. Antar orang lain pada Yesus. Nanti sebentar saya butuh pengalamannya Mama Madonna. Bagaimana dalam ketika masih di sana konsep antar orang kepada Yesus itu seperti apa dengan Sofia di sini. Oke? Markus berapa, Pater? Mari kita doa. Sofi sudah siap atau Marcel? Markus 2 1 sampai 12 sudah? Bisa, Pater. Markus 2 ayat 1 sampai 12 sudah Romo. Oke, sudah. Oke, kita doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, hari ini kami berterima kasih untuk pekan baru yang Engkau berikan kepada kami. Selalu ingat apa yang dikatakan dalam Kisah 2 ayat 44. Semua yang percaya tetap bersatu. Bagaimana iman dari semua ini bisa membantu kami untuk lebih mampu bergiat di dalam janjimu dan juga di dalam harapanmu untuk membagi kasih itu kepada yang lain. Juga membagi pengetahuan kami, membagi iman kami. Dan kami ingin merenungkan bagaimana sih keberadaan kami bisa membuat orang lain lebih dekat dan dekat dengan Yesus. Bantulah kami agar iman kami tidak menjadi iman yang tertutup, iman yang terbuka, agar orang lain juga mampu mendekati keselamatan dan berada di dalam keselamatannya Tuhan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu Amin. kita mati. Amin. Marilah kita dengan penuh hati meminta pertolongan Roh Kudus. Datanglah Rohmu dan jadi baru seluruh muka bumi, jadi baru hati, pikiran dan budi kami dan hidup kami. Yang diambil dari Markus 2 ayat 1 sampai 12. Bagaimana antar orang kepada Yesus. Silakan. Kemudian Markus sesudah 2. lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua
takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Lanjut, Pater. Sudah. Ternyata saya omong sambil mute tadi. Oke, kalau kita lihat di sini, kenapa Injil bilang, Yesus melihat iman mereka. Imannya siapa di sini? Orang lumpuh. Orang lumpuh kan satu. Empat orang dan orang lumpuh. Berarti imannya siapa yang menurunkan orang lumpuh itu? Di sini ada 4 orang disebutkan, Pater. Oke, jadi 4 orang itu menurunkan orang sakit itu. Dan Yesus takjub kepada Iman mereka. Tetapi apa yang dibuat oleh mereka? Perbuatan kasih? Iya, Pater. Oke, berjuang supaya karena iman itu dikerjakan oleh kasih, maka ketika Yesus melihat perbuatan mereka, Injil bilang, Yesus takjub kepada iman mereka. Karena itu iman dan perbuatan tidak bisa dipisahkan. Sofi, Galatia 5 ayat 6. Hanya iman dikerjakan oleh apa? Galatia 5 ayat 6. Oke, Pak. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Hanya iman yang dikerjakan oleh kasih. Marcel, Sophie, Yolita, Bu Madonna, apa yang dibuat oleh keempat orang itu? Mereka tunggu di rumah? Tidak, Pater. Atau mereka bawa tetapi tidak bisa masuk karena orang banyak, mereka naik ke atap? Naik atap. Bu Madonna, mereka naik ke atap. Dan ketika Yesus melihat tindakan mereka, Injil mengatakan Yesus kagum, takjub kepada iman mereka. Yang naik Dan ke Yesus atas. mengatakan, dosamu sudah diampuni. Karena itu perbuatan kasih menutup berbagai dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Ingat baik-baik itu. 1 Petrus 4 ayat 8. Apa kata Petrus? Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Sebab kasih menutupi pelbagai dosa. Dan kata Yesus kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni. Tetapi lihat, iman dari komunitas ini, perbuatan kasih dari 4 orang ini. Karena itu, bagaimana kita antar orang lain kepada Yesus? Mereka masih di dalam persoalan psikologis, kelumpuhan psikologis, kelumpuhan ketidaktahuan tentang iman seperti Sophie, Bu Madonna. Dalam pengertian ini, perjuangan untuk mencapai kebenaran, tapi butuh orang lain antar dengan banyak cara. Sophie bertengkar, ayo jadi saksi. Bertengkar di roomnya Romo Patris. Ternyata dari roomnya Romo Patris, dia menemukan, oh ternyata kebenaran seperti ini. Bu Madonna 39 tahun perjalanan. Anaknya seorang imam. Masih juga bertengkar sampai tahun lalu. Contoh kecil. Jadi ingat saudara dan saudariku. Bantulah. Agar imanmu bisa membuat orang lain datang dan dekat kepada Yesus. Karena itu kalau kita mau sandingkan ke 1 Timotius 4:16 secara jelas Paulus katakan, awasilah dirimu dan apa yang engkau ajarkan.
Sebab dengan berbuat demikian, engkau menyelamatkan dirimu sendiri dan orang yang mendengarkan ajaranmu. Hati-hati dengan perbuatanmu dalam pengertian ini. Karena perbuatanmu, tindakanmu adalah kasih itu sendiri. Kalau kita mau sandingkan. Karena makanya saya selalu katakan, iman itu seperti garam. Dia larut dalam makanan tetapi memberi rasa. Iman itu seperti akar yang engkau tanamkan. Makanya Yesus bilang perumpamaan tentang benih itu perumpamaan tentang iman. Dan menekankan akar. Ketika akar itu bekerja tanpa engkau ketahui, dia bekerja di dalam tanah. Dia ambil semua makanan pupuk dari sana sini, kesuburan dari sana sini dan memberi makan kepada pohon dan pohon menghasilkan buah. Tetapi akar tidak pernah disebutkan. Orang akan bilang, ini baru rasa apel. Tapi orang tidak pernah berkata, ini kerjanya akar. Ini baru makanan. Tapi orang tidak pernah mengatakan, ini baru garam. Orang bilang, ini baru kopi. Tapi orang tidak yang memberi rasa kepada kopi. Contohnya orang yang tidak bisa minum kopi pahit. Dia campur gula. Sudah rasanya enak, bilang ini pas gulanya. Tidak pernah mengatakan, ini baru gulanya, ini baru kopinya. Jadi ketika Yesus mengatakan jadilah garam dan jadilah terang, dia omong tentang iman dan perbuatan. Garam memberi rasa, benih tumbuh akar memberikan kekuatan kepada pohon, batu, wadas memberikan kekuatan kepada rumah, tetapi orang tidak pernah mengatakan, betapa megahnya batu itu. Tidak, mereka bilang, betapa indah dan megahnya rumah itu. Tetapi yang memberikan, yang menyokong kekuatan itu selalu tertutup dan tidak pernah dikatakan. Inilah kekuatan iman. Yesus melihat lebih jauh dari itu. Di dalam tindakan mereka itu Yesus mengatakan, Injil mengatakan, Yesus takjub kepada iman mereka. Yesus mampu melihat apa yang ada di dalam semua tindakan mereka. Ini penting lagi saudara dan saudariku yang terkasih. Lalu sekarang kasih itu ada di mana? Sofi, bandingkan Yesaya 58 dari ayat 7. Kasih ada di mana? Terang ada di mana? Maaf, bukan kasih ada di mana. Terangmu ada di mana? Tadi kan bilang garam dan terang. Yesaya 58 Dari Yesaya ayat 58 ayat 10. 7, Apabila engkau dari 7. Yesaya 58 ayat 7, supaya engkau 58 memecah. dari ayat 7. Yesaya 58 dari ayat 7, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan di depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Lanjut ayat 11 Romo. Cukup Nona. Bu Madonna, jadilah terang kalau kita melihat kepenuhan dari Yesaya ini ada di mana Bu Madonna? Romo, mau lihat lagi Romo. Apa Romo Ya? pertanyaannya? Oke, kalau kita lihat Yesaya ini dalam kepenuhannya, kalau kita mau lihat,
jadi terang itu ada di mana, Bu? Iya, Ada di apa yang kita, Bu? Buat yang kita Apa yang buat kita ya. buat? Di Apabila perbuatan. Oke. kepada orang Iya. lapar apa yang kau inginkan sendiri Nah, benar. dan memuaskan itu ada hati dia orang. jadilah terang. Iya, Bu. Maka Itu kamu artinya akan- jadi terang. Maka sinarmu akan terang dan Allah akan mendengarkan apa yang kau minta. Apa yang dibuat oleh 4 orang itu, Marcel? membawa orang miskin Membawa. itu. Ya. Dan tadi membawa orang miskin ke rumahmu. Nah, woi, tuan rumah pasti marah besar ya, kasih rusak saya punya atap. Ya seperti itu. Jadi bagaimana bawa orang lain kepada Yesus? Dalam tindakan apa? Kasih. Macam-macam Kas. orang memberi makan orang, Romo, menolong orang. Itu kan. Ya, Romo. Karena itu benar sekali. Karena itu menurut Yakobus agama yang imakulata. Yakobus 1 ayat 27. Sofi, ganti ibadah dengan agama karena lain menerjemahkan sebagai ibadah. Ternyata di situ terjemahan asli adalah agama. Yakobus 1 ayat 27. 27. Agama yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Bu Madonna kan waktu 39 tahun tuh berusaha supaya jangan dicemarkan oleh dunia kan? Iya, Romo. Tetapi yang pertama, yang yatim piatu, yang hukum persepuluhan yatim piatu orang asing ada di mana, Bu? Jadi perpuluhan, Romo. Kasihan ya, maksudnya bukan di tangan mereka tapi ada di perpuluhannya di tangan orang lain gitu ya, Bu ya. Jujur sekali. Oke, sekarang kalian cerita kalian punya pengalaman masing-masing. Dulu kan sebenarnya saya sudah lupakan itu masa lalu itu, tapi saya tiba-tiba ini perpuluhan, Romo. Soalnya Kita hidupkan luka batin, ini bahaya sekali. Bu Madonna, kalau bayar persepuluhan, kalau dibandingkan semua bisa bantu rumah orang miskin ada berapa buah bisa dikerjakan ini? sudah banyak, Romo, tapi saya sudah tidak mau tuh. Saya punya itu masa lalu saya yang buruk, Romo. Iya loh ya, mereka itu kalau berbicara perpuluhan, padahal perpuluhan itu tradisi zaman dulu ya. Mereka semangat ngomong, tapi tadi malam kalau kita sudah berbicara tentang gereja yang benar, bla bla bla, mereka bilang itu cuma sejarah masa lalu, tradisi yang tidak perlu diungkit-ungkit, tapi perpuluhan mereka ungkit sampai sekarang ya mereka pakai. Itu perpuluhan, Sis Yulita, itu mereka mengukur berkat itu dari seberapa ketaatan berkat itu turun, berkat Tuhan itu turun ketika kita membayar perpuluhan. Jadi Oh, iya, Bu Madonna, kita tunggu dulu. Bu, tapi kan perpuluhan untuk anak yatim piatu, janda dan orang asing. harusnya begitu, Romo. Tapi kalau masa lalu saya yang buruk itu, Kita pelan-pelan koreksi, oke? Oke, kita pelan-pelan koreksi. Tapi Bu, Kalau persepuluhan mau tuh terlalu contoh itu- kecil. Kita bilang antar orang ke Yesus tuh. Persepuluhan dibayar setiap bulan atau bagaimana, Bu? Saya tidak mengerti. bukan kan, Romo, Oke. itu bentuk ketaatan. Dilihat dari situ, Romo. Kalau kita nggak dapat berkat, Romo, malah nggak Tetapi bisa juga nggak selamat karena ketaatan kan ketika membayar, Romo. Makanya saya sudah Maksudnya bayarnya tiap bulan ya, Bu? bulan harus rutin, Romo, bayar. Tetapi di kitab suci bilang pada tahun ketiga, Bu. Itu mungkin agak salah. Berarti mereka baca salah. Sofi, kita analisa dulu. Ulangan 26
ayat 12. Pada tahun keberapa? Tahun persepuluhan. Oke? Kitab sucinya beda, Romo. Mungkin kitab sucinya beda. Ulangan 26. Sar Adonara. Tidak. Karena tadi bilang antar orang ke Yesus, bukan antar persepuluhan ke mereka. Jadi kita antar orang lain ke Yesus, bukan antar persepuluhan. Oke, makanya singgung sedikit karena kita omong tentang perbuatan kasih adalah terang. Jadi kita dengan perbuatan kita bisa bawa orang ke Yesus. Waktu 4 orang itu bawa orang lumpuh itu melalui atap, mereka bawa dengan persepuluhan, Bu Madonna. Marcel, Romo mungkin begitu. waktu 4 orang bawa orang lumpuh melalui atap Nggak itu ada, mereka Romo, bawa nggak Yesus ada. persepuluhan tidak? Oh, Nggak ada, tidak. Romo. Oke, tidak ada. Oke, sekarang Bu, saya mau analisa kalau persepuluhan tiap bulan, tapi lucunya apa yang dibayar oleh apa yang diberikan oleh orang Yahudi namanya perayaan tahun persepuluhan itu tiap tahun berapa? Oke, Sofi. Ulangan 26 ayat 12. Apabila dalam tahun yang ketiga, Bu Madonna, tahun yang ketiga. Iya. tahun persembahan persepuluhan, eng- Haleluya, tahun yang keberapa? Itu makanya Romo, saya bilang kan itu masa lalu saya buruk rupa itu. Sangat buruk rupa dan menyakitkan hati, Romo. Lebih sakit dari Hatinya hati, sakit dari tinggal suami. tapi aku rindu. Romo juga begitu. Sofi, tahun keberapa? Sofi, tahun keberapa dan untuk siapa? ketiga, Untuk siapa? Baca dulu baik-baik, Ibu Madonna. Untuk yang punya Tahun rekening. ketiga. Aduh Romo, stop sudah. tunggu Romo, rasa ketawa ini mau Madonna punya rekening. Bu Madonna, bukan dulu. Kita Marcel, aku mute-kan dulu. Kita dengar mereka dua Siap, tertawa. siap. Jadi tahun yang ketiga, tahun persepuluhan. Bagaimana kata kitab suci dan Bu Madonna tafsir? Oke, lanjut dulu Sofi, selesaikan dulu ayat ini. Bukan rekeningnya Mama Madonna, lain. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi. Tahan dulu. Bu Madonna punya kebun? Udah saya kasih semua sama yang punya. Tidak. Saya tanya dulu, Bu Madonna punya kebun? Iya, Romo. Tapi Jadi sudah persepuluhan itu dari hasil kebun, bukan hasil gajimu. Dan itu bukan uang, melainkan materi. Contohnya, Bu Madonna tanam cabai. Jadi ambil dari bumbu tidak boleh, karena tapi bisa bumbu karena tadi Yesus kritik dalam Matius 23:23. Jadi Bu, ambil cabai itu kalau 10 karung, ya ambil 10% dari 10 karung itu bawa ke rumahnya pendeta. Pendeta juga tidak bisa, rumahnya orang Lewi karena imam Lewi. soalnya Yang kedua ada pendetanya mau beli mobil, Romo. Kalau begitu tidak bisa. Sama rumah. Ya, kalau begitu Bu Madonna, kalau Ya, tanamnya berarti suruh mereka yang Kalau terima Rita kan nanti persepuluhan nggak dalam cukup. bentuk kalau dalam bentuk cabai, Bu, pergi bayar ke dealer pakai cabai, Bu. Nggak cukup, Romo, uangnya. Jadi minta dari gaji. Maaf, Romo. Tidak, oke, kita tidak maksudnya bantu dulu di situ tema. Saya tidak tahu karena muncul sampai di persepuluhan tadi. Oke. Ganti saja Kalau sudah. cabai kan nggak cukup buat beli mobil, Jadi- Romo, sama rumah. Jadi, untuk selamat itu bawa orang kepada Yesus, bukan bawa persepuluhan di kakinya mereka. Lalu sekarang pertanyaan untuk kita semua sebagai pertanyaan misi. Apa yang kita buat atau sudah buat? Contoh ya, Sofi, minta maaf ya, saya mau buat sebuah studi pembanding sedikit.
yang kalian disarankan atau diminta ketika kalian masih di sana untuk bawa orang kepada Yesus itu dengan cara seperti apa, Sofi? Masuk Romo, masuk ke kehidupan mereka sih Romo. Kayak misalnya kalau ada yang lagi sakit begitu dipanggil untuk berdoa ke Bapak Gembala kan. Waktu itu kan percaya sekali apa Bapak Gembala kan ada mujizat begitu. Diantarlah ke sana biar apa mengalami apa mujizat bertemu dengan kan kata-kata lain itu boleh koreksi mungkin ke Mama Madonna. Kalau orang itu menemui mujizat kan ada yang pulang tapi ada yang benar-benar balik kepada Yesus kan begitu kan Romo. Jadi kalau kita begitu sih masuk ke situ. Tapi kalau kadang yang keras-keras hati paling banyak sih yang justru dari Katolik Romo. Sebenarnya kalau mereka itu yang awam saja Romo sebenarnya susah untuk dimasuki sebenarnya. Tapi ada beberapa juga yang pernah Sofi bawa dulu. Oh begitu ya caranya. Ini dalam pengertian cari-cari jiwa begitu atau gimana? Iya, terus sama yang kayak kekurangannya di ekonomi kan Romo. Nah, kayak Sofi kan ndak membanggakan diri atau apa. Jadi bilang, "Oh, coba dibantu kan kamu punya kelebihan begini." Oh iya, siap. Begitu. Tapi Jadi kalau bukan sampai jemaat itu pendeta yang keluar, bantu begitu, bukan pendeta yang bantu. enggak sih Romo, kita Tapi kan persepuluhan itu untuk orang kecil, yang anak yatim. Oh, kalau persepuan lain lagi Romo. Itu kan Sofi itu ada tanam jagung, ada tanam rica, cabe, terus ada pelihara apa? Mujair dulu kan Romo. Adalah beberapa. Terus ada usaha lain lagi. Kalau untuk uang yang dari usaha itu dan dari pekerjaan suami yang di kantor. Terus kalau yang cabe-cabe itu diantar lagi. Adalah Oh, kalau tiap itu kali beda panen dengan diantar. persepuluhan dalam bentuk uang, dalam bentuk hasil bumi beda. Iya Romo, lain. Jadi dari katanya begini Romo. Marcel, kita Dari dua buka setiap- bank denominasi Marcel. Pintu. Dari Bu Madonna, setiap apa kita sih, Mama buat Madonna? ini. Yulita jadi bendahara, Bu Madonna jadi pengkhotbah. Banyak pintu begitu. Romo. Banyak pintu menuju ke rekening Romo. Bu Sofi Pokoknya jadi dari marketing. setiap hasil juga dari lelamu kan Mama Madonna bilang begitu kan. Iya. Mereka Jadi setiap pintar. apapun usahanya kita tuh ada bagian untuk diantar begitu. Betul. Oh iya, Kita begitu buang ya. Maaf ya, saya tanya buang ke dulu Edina, saya sedikit tidak tahu. Romo, kayak ilmu dagang. Buang sedikit, nanti narik perpuluhannya. Gitu Romo. Pokoknya semua cara dipakai untuk bagaimana dapat perpuluhannya. Ya kan Gimana pernah dapat juga sih? Kayak ilmu dagang Romo. Jadi ada yang butuh Oke, saya sentuh itu kasih sedikit beras dulu ya. 5 kilo, nanti kan dapatnya kalau dia sudah masuk, nah dapat perpuluhan. pasti katanya dibalik semua. Jadi kalau misalnya kita ngantar tuh kayak pernah kan kasih apa? Misalnya Romo misalnya kalau misalnya kasih 1 juta begitu, itu kan percaya nanti ada kelipatannya Tuhan balas. Terus kalau pernah itu nggak pernah ngantar apa? Bukan nggak pernah. Ada satu fase lupa ngantar yang rica itu Romo. Terus bulan itu nggak panen kan Romo karena ada hama. Dikatain begini, "Nah, itu kamu lupa untuk membawa bagiannya Tuhan begitu." Tapi siapa yang makan itu barang itu? Dibawa di rumah gembala Romo. Berarti gembala yang makan bukan Tuhan Allah. Karena kan Romo. Yang punya rekening. Oh begitu ya. Kalau begitu kenapa Sofi? Kenapa engkau tidak kepada Bapak Gembala? Kalau begitu minta langsung ke Tuhan Allah toh, imanmu kuat. Minta langsung supaya Tuhan kasih turun cabai dari atas toh kalau begitu. Nah, kita kan diiming-imingi juga. Kita percaya sama pendeta. Dia berdoa untuk kita. Nanti dapat 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda. Ya saya kan pikir-pikir dapat 100 kali ganda ya saya mau waktu itu. Itu kan makanya Mama Madonna sama. 100 kali ganda Romo. Begitu. Jangan main-main. Itu makanya Romo. Oh ini ada satu nih. Kita dengar Bu Madonna ada pengalaman. Bu Madonna. Apa ini? Marcel engkau mute-kan dulu Marcel. Oke. Bu Madonna yang itu ada pendeta yang dari luar negeri itu yang bilang akan mendapat apa sesuatu tuh. Bu Madonna bagaimana sampai sekarang masih tunggu kah? Coba dicerita dulu. Iya.
Dia tuh kan saya lagi di gereja, toh KKR itu. Bukan KKR sebenarnya gereja ibadah raya gitu. Terus dia kan dari luar. Terus saya duduk di depan, ini ada depan sekali sih Romo, agak berapa kursi. Barisan ke 4 ke 5 sekitar gitulah Romo. Nah, karena saya kalau masuk kan saya sukanya depan. Dari dulu saya sukanya depan supaya saya kalau ke gereja itu kan saya maunya fokus gitu Romo. Jadi saya enggak mau kalau di depan saya banyak orang itu saya nanti ini enggak fokus. Terus mereka gerak-gerak atau apa. Jadi waktu itu dia bilang waktu altar call itu saya sudah maju. Terus saya balik ke tempat duduk, saya masih posisi doa sambil berdiri. Saya kaget tiba-tiba dia sudah di depan saya. Rupanya dia di depan saya terus dia bilang, dia katanya melihat bahwa ada malaikat datang ke saya dan memberi saya hadiah. Gitu. Senang kan Romo disuruh hadiah. Jadi, jadi saya pikir, sudah saya pasti dapat hadiah nih, banyak. Saya kasih lagi yang di kolekte itu banyak-banyak. Ternyata Jadi isi semua. sampai sekarang enggak, kita kan merasa ini benar apa ya? Namanya orang Akan dapat pendeta yang hadiah. sudah begitu, kita nubuatan lah begitu kan Romo. Ya kita percaya, ya nubuatan. Tapi sampai sekarang saya enggak lihat hadiahnya. Enggak tahu hadiah apa ini yang Jadi, dimaksud. Tapi waktu itu dompet habis ya Bu. Iya, Romo. Ya kan kita ikhlas beri, serahkan apa yang di mana hatimu berada, hatimu berada di situ, hartamu berada di situ, hatimu berada. Jadi kalau harta saya berikan kepada di dalam di dalam kolekte itu diberikan ke rumah Tuhan, berarti hati saya ada di dalam Tuhan. Begitu kan Romo. Jadi orang pada Berarti tertarik. di harta materi itu menandakan bahwa keberadaan dengan Tuhan ada di situ. Ternyata kalau di Injil bilang, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, aku ada di dalam dia. Bukan omong tentang kasih persembahan, maka aku ada di dalam, bahwa kamu ada di dalam saya. Ya Nggak itu ada Romo. di Injil. Makanya saya bilang Mungkin itu mereka Injil pakai kitab palsu. suci lain ya Bu Madonna. Injil palsu. Ternyata itu palsu semua Romo. Tujuannya cuma buat morotin orang saja. Jadi Ibu masih tunggu sampai sekarang Ibu ya? Masih tunggu sampai sekarang. Saya tunggu. Sampai saya sudah miskin, saya nggak dapat dia. Oke, kita tutup tema ini ya. Mungkin ada yang mau ada Sofi mau cerita sedikit, ada pertanyaan di bawah mungkin. Ada gaji atau apa Bu Madonna? Bu Madonna kan dekat Amerika ada tingkatan gaji ya. Macam eskalon 1 2 Iya. begitu ya. Jadi kan ada yang apa sih sampai saya sudah lupa beneran ini. Jadi kayak pendeta muda, jadi apa Sofi istilahnya itu Pastor sih. diaken. Jadi mereka Kalau ada yang pendeta digaji, ada yang muda, memang digaji Romo. Digaji. Kalau yang Diaken itu kayak pendeta-pendeta gimana, Ibu ya? Diaken ya dia gitu, kayak perusahaan. Jadi kayak mereka membentuk sistem mereka itu kayak perusahaan. Oh, kok bisa ya? Iya, jadi Ya, kayak namanya- membangun. Ya karena sebentar sebelum itu karena mereka ada 3 teori ya teman-teman. Teori kemakmuran, teori penghargaan dengan yang namanya teori yang ketiga adalah teori marketing atau mercadeo. Teori kemakmuran yang telah kita habiskan, kosongkanlah dirimu seperti Kristus mengosongkan dirinya untuk mendapatkan sesuatu. Berilah semua yang tadi kita yang ada hubungan dengan yang multiplikasi dalam pengertian beri 10 dapat 1 juta dan seperti itu.
Oke, itu lebih kepada marketing. Sebenarnya yang teori pertama kemakmuran itu menggunakan salah Injil. Contoh di Markus seperti itu katakan bahwa kamu telah meninggalkan semua. Pak Petrus bilang, kami telah meninggalkan semua. Yesus bilang, kalau kalian meninggalkan semua demi aku, maka kamu dalam hidup ini kamu akan mendapatkan 100 kali lipat. Nah Seperti itu. itu. Dan juga bukan hanya di sini, tetapi di sana. Makanya investasi untuk surga. Tanam banyak, panen banyak. Iya, seperti begitu Yang tabur lucunya, tuai. tabur banyak. Contohnya bantu kita bantu dulu 1 Korintus Sofi atau 1 Korintus 9 ayat 6. 2 Korintus, maaf 2 Korintus 9 ayat 6. 2 Korintus 9 ayat Ayat 6. 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Lanjut. Tapi ayat berikutnya enggak dibaca. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah Ingat Bu Madonna. mengasihi. Iya, Romo. Sebab Allah mengasihi mereka yang memberi. Bukan nanti. Tapi mereka Oke, kalau yang- itu, Romo kalau mau pakai ayat yang ini, mereka tuh pintar juga. Jadi disuruh menabur sedikit. Kalau menabur sedikit, dapat sedikit. Menabur banyak, dapat banyak. Tapi ditambah dengan ayat ini, mereka tuh caranya, jadi bilangnya, tapi harus dengan sukarela. Jadi disuruh memberi perpuluhan, berarti kan sudah dipatok, Romo. Tapi katanya harus dengan ikhlas hati. Ini kan Tetapi patok dulu berapa, setelah itu harus dengan ikhlas jadi hati. bingung, ya. Jadi ini kan bagaimana, Romo? Makanya ini kan saya bilang buruk rupa. Selalu yang buruk. Sangat menyakitkan sekali. Menyakiti hati. Lebih baik ditinggal suami pada mengingat masa lalu yang buruk. Master kalau tertawa itu mute dan mengganggu orang cerita, mute lah Marcel. Lucu. Oke, ya kita kalau analisa ini, jadi wow, Ini kan berbahaya, Romo. itu direduksi kepada yang materi ya. Iya. Tujuan mereka Jadi memang murni kalau cuma mereka cara bicaranya seperti ya itu, Romo, kayak serigala berbulu domba. Cara mereka kayak jadi kita tuh terlena, terhanyut, terbuai dengan kata-kata cinta itu. Oh begitu ya. Tujuannya Tapi- kan Romo selain Oh ya Luther, silakan. ya selain kata-kata ada juga atas nama Roh Kudus. Ini saya tunjukin videonya ya, biar teman-teman Oke, silakan, bisa. silakan saya besarin. Wih, sampai atas nama Oh iya, Kudus. Romo. Ya, apa om-omnya dari Bang Luther itu kan Sofi apa? kita diam dulu. Oke, Sofi kita diam. Jangan sampai para maling tahu ya, ini adalah gallium, sebuah zat cair lunak yang bersifat sangat korosif, terutama pada bahan aluminium. Tuh, lihat, bahkan kaleng ini bisa sangat lunak ketika terkena gallium. Begitu juga dengan gembok satu ini, guys. Gembok ini bisa dipatahkan dengan sangat mudah loh. Bahaya nggak tuh kalau para pencuri tahu zat ini? Habis ini kita mikir nih, gimana caranya mengamankan rumah dan toko kita? Yang punya ide, tulis di kolom komentar ya. Saya ulangi lagi ya. Guys, membuka
Buka gembok. Kalau nggak pakai kunci, bukanlah perkara mudah loh. Tapi Oh, ditaruh Oh, dulu. yang sudah saya paham, orang-orang sudah paham. tahu ya, ini adalah gallium, sebuah zat cair lunak yang bersifat sangat korosif, terutama pada bahan aluminium. Tuh, lihat. Bahkan kaleng ini bisa sangat lunak ketika terkena gallium. Begitu juga dengan gembok satu ini, Ternyata guys. begitu Gembok cara ini bisa mereka. dipatahkan dengan sangat mudah loh. Bahaya nggak tuh kalau para pencuri tahu zat ini? Habis ini kita mikir nih, gimana caranya mengamankan rumah dan toko kita? Yang punya ide, tulis di kolom komentar ya. Lalu dipakai untuk rantai ya? Tidak dipakai untuk buat silat ini, Pater. Ya, macam dipakai untuk rantai yang ada di tangan pendeta itu. Iya, ya. Waduh, sesadis itu ya. Wih, kok ngeri sekali. Ya, jadi ini yang pendeta viral yang katanya atas nama Roh Kudus bermujizat menyembuhkan orang sakit dan segala macam. Jadi mereka menggunakan dengan cara apapun. Biasanya gallium itu dipergunakan oleh pencuri dan atau untuk proyek-proyek untuk meremah atau Iya, iya. menghancurkan besi ini, atau digunakan oleh pesulap, dan sekarang sudah masuk di gereja. Luar biasa. Dengan besi begitu mereka menggunakan seperti, ya ini kalau pesulap merah tahu ini terbongkar ini sebenarnya. Ini ya, malahan ada yang lebih banyak video ketika mereka berpikir. Jadi Roh Kudus katanya, atau beriman, ketika kita beriman Sebentar. Penting, Ya. tadi itu gallium ini digunakan oleh orang apa? pencuri. Jadi pencuri atau Oh, pesulap. tahan dulu, ada ayatnya. Sofi, Yohanes 10. Ayat 7 8. 9 sampai 9. Sampai 10. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Langsung ayat 10. 10-nya, langsung 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat 12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Karena apa? Ayat selanjutnya. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Oke, dia hanya pikir di upah. Dia tidak pikir di domba. Dan kalau kita mau sandingkan ke 1 Petrus 5, itu penting sekali. Kamu menderita. Karena kamu jadi gembala. Nasihat seorang gembala, primus inter pares, gembala yang dipilih oleh Yesus kepada para gembala yang lain. Setelah itu kita kembali ke Luther. Kita lihat bagaimana pekerjaan seorang gembala dan pekerjaan seorang pencuri. Orang upahan yang dikatakan sini datang hanya untuk dapat upahnya. Setelah itu selama tinggal saya pergi, saya tidak repot dengan kamu. Saya hanya pergi ke sana, KKR, ke apa saja hanya untuk upahku. Saya buat metode begitu banyak metode karena saya tidak punya maksud murni sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Injil. Apa kata Petrus kepada para gembala? 1 Petrus 5 ayat 2. Tunggu bentar Romo, itu videonya Bang Luther, kenapa terbang begitu? Nanti sebentar kita kembali ke Om Luther. Ya, karena orang upahan datang buat apa ya? Buat lucu, buat apa urusan dia? 1 Petrus 5 ayat 2.
Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan Marcel, sukarela Tandol, kita baca kitab sesuai suci. dengan kehendak Allah. Gembalakanlah. Tetapi dengan suka Marcel, mute-kan dulu. Kita baca kitab suci. Hormat teman-teman. Tulis. domba Baca kembali. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi Itu ingat. dengan pengabdian diri. Jangan mencari keuntungan. Menamakan diri gembala tetapi mencari keuntungan. Seorang gembala harus menderita. Ayat 9-nya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Artinya semua gembala harus menanggung penderitaan. Karena dia tidak mencari keuntungan sendiri. Maksud yang sesungguhnya jadi gembala itu apa? Oke, Luther. Karena dia sebagai orang upahan, karena dia mengenamakan diri gembala tetapi mencari keuntungan, kata Petrus tadi, maka apa yang dia buat? Silakan Luther. Yang tadi, yang gantung-gantung tadi. Apa itu? Gantung-gantung ini. Terbang. Itu macam suami. We've already read it even in the devotion, that scripture, Revelation chapter 1, verse 7. Says that ada alat di atas itu. the sky Ada alat is gantung cracked, ya. and Jesus Itu kan pakai Christ alat toh, Om comes Luther. again, and every eye will see him when he come again. And so here's our question for you this morning, brothers and sisters. The Yesus simple datang question kembali is this nanti right gimana here: gitu ya? Are you ready? Are you ready for his return? Bagus pas dia kan Amen. itu diputusin. All right, amen, amen. Tahan, awas jatuh, tahan ya. For his Tahan. return. Brothers and sisters, are you ready today for the return of the Lord? Kenapa jadi pesulap semua Romo ya? Jesus Tadi itu Christ is upahan on tadi tuh. his coming Pakai cara. again. Macam ini Jesus Romo ya, Bilang gembala tetapi mencari keuntungan. macam Itu keras, pengen ya. pengen di rapture ya. Iya. Ini nanti bilang datang kedua kali ini bagaimana? Romo kenapa jadi pesulap semua mereka ya? Memang Kita tukang tidak tahu. sulap. Bu Madonna bilang pakai isu lain tadi ya. Iya, orang upahan kan. Romo boleh bertanya Romo. Aduh. Oke, kita pending dulu ini tema ya, Luther. Atau kita Siap. cukup dulu. oke? Nanti orang baca kitab suci ndak konsen lagi. Ketawa mereka. Enggak, saya Nah, tertawa makanya saya gara-gara tidak itu, konsen tergantung tadi. itu. Videonya Elang itu, Luther. Bawa sini Itu seperti- videonya Om Elang. Oke, berarti seperti lagu Manado. Tergantung lama. Beta pun. Apa tuh lagu itu sebentar? Itu Tergantung Romo lama, Sabu. tadi Tapi Romo. nanti- Diturun nanti- dari atap. Nanti gantung diri. Tapi ada Romo, Romo, tapi ada video juga dia karena merasa beriman, seorang pendeta itu coba dia kubur 3 hari, dipikir dia akan bangkit, ternyata mati gitu. Ada videonya. Aduh. Memang sudah aneh-aneh Roh Kudus bekerja itu kok seperti apa ketika mereka menafsirkan Tapi Roh Kudus apa punya ini jadi soal juga. Ya, nggak ada roh yang Itu kudus kan kalau kayak model mencobai begitu Tuhan, ya. kan? Hah? Iya, Iya. jangan kau coba itu yang alam. Kudus, Roh Kuda. Oke, jadi itu contoh-contoh kecil. Oke, kita ke Hulian dulu.
Iya. Kalian. Malam Romo et maiorem Dei gloria. Tapi ini dalam koridor antar orang ke Yesus ya, antar pakai cara mana? Antar ada yang bilang pakai tukang sulap, antar sebagai orang upahan. Jadi bingung. Jadi mau antar orang ke Yesus cara seperti apa? Sedih ya, sedih. Terbang-terbang kayak tadi juga ada Romo. Oh, Itu kan gitu. menarik perhatian terbang. Orang Nah, itu ada talinya di atas. Ada talinya kalau teman-teman perhatikan ya. Orang lihat pasti ada talinya, tapi kenapa mereka malah bersorak-sorai? Tidak, yang lucunya di Injil tidak pernah bilang begitu. Itu kena Yang Injil hipnotis, ada Romo. Yesus berjalan. Yesus berjalan. Romo, boleh saya bertanya, adakah rasul-rasul ketika dia memberikan pengajaran pakai putus-putus rantai kayak gitu tadi? Tidak ada. Nah, iya Bingung kan? ya, di mana ya? Jadi pengajaran sesungguhnya kan, pengajaran dari para rasul, nggak ada putus-putus rantai kayak gitu. Nanti kalau Nggak ada. rasul, ya nanti kalau rasul ada kayak gitu bisa ada limbat rasul limbat. Sopo maneh nggo. Master limbat rasul dia. Nah, cocok dia Liban masuk tidak ke. bisa bicara itu. Hah? Itu Om Luther. Itu kan jadi kayak begitu kayak Romo bilang, kalau memang di sana ada altar berarti kudus kan, nggak ada pertunjukan. Tapi di sana kan cuma panggung pertunjukan musik, Oh, iya, pertunjukan benar. sulap, ya kan? Bisa Hidup menurut saya. orang itu. Iya. Semakin